Baik Pak Heru, Anda menjadi PLT Kepala Dinas Sosial. Tentu saja banyak cerita. Itu tadi sempat disebutkan bahwa Anda pernah mengevakuasi banyak gelandangan dan pengemis, tetapi mereka tetap kembali lagi. Sasaran tembaknya kembali, sorotan miringnya kepada dinas sosial lagi. Padahal yang bersangkutan seringkali bolak-balik. Saya mendengar ada satu orang yang bernama, saya sebutkan inisialnya I, kemudian ada di mana-mana meminta-minta, kemudian setelah dilarikan ke Liposos dan dibina, dia tetap kembali lagi. Apa suka dukanya? Suka duka Anda menjadi PLT Kepala Dinas Sosial? Ini ya, apa yang sudah saya sampaikan tadi, sesuai amanat Perda tadi, memang penanganan masalah sosial ini kita harus bersama-sama. Dinas sosial itu ibaratnya orang yang sakit tidur, bisa duduk udah bagus, lalu bisa berdiri, ada dinas lain yang menangani, lalu bisa jalan, ada lagi yang satu contoh ini artis kita ya, berinisial I ya, wah sering buat geger ini. Wah, dinas sosial bukan nggak pernah berkali-kali upaya itu, luar biasa ini. Memang ada sesuatu yang harus super betul ini. Tidak cukup dengan dinas, memang orang satu ini merepotkan sekali ini. Nah, ini ada masalah psikologis apa? Ya, kalau secara ekonomi bisa dilihat di Desa Pantuman ya. Mereka bukan miskin. Enggak miskin. Kalau masih punya sapi 2, dia bisa orang tuanya bertani atau apa ya. Saya pikir secara ekonomi ya tidak kaya lah. Tapi bukan fakir. Ya, bukan fakir. Yang miskin mungkin ya. Sebenarnya kalau dia mau hidup ini karena kejiwaan aja. Kejiwaan. Kami udah berikhtiar beberapa kali, kita lakukan ke UPT provinsi udah 3 kali lari dan betul-betul petugasnya yang di sana nggak bisa juga menangani lah ini. Kalau saya masukkan di rumah sakit jiwa, dia tidak tergolong psikotik. Nah, ini yang aneh kan gitu. Jadi dinas sosial itu seringkali membawa psikotik ke rumah sakit jiwa. Ya, sepulang dari situ harusnya keluarga, harus ada yang lain. Obat ya nggak boleh terlambat. Kalau terlambat lagi obatnya kambuh lagi. Seperti itu, kejadiannya seperti itu. Jadi kalau seperti kasus gelandangan, pengemis, mohon maaf lah di Jember ini kan ada memang ya seperti itu. Jadi memang hobinya meminta itu lebih mudah cari uang daripada kita mengeluarkan keringat untuk jadi pembantu, jadi buruh, lebih mudah. Karena sehari itu hasil survei kita antara 250 sampai 300 ribu. Apalagi kalau orang itu ibah melihat ini seperti itu. Kita kebetulan habis sesi ini kita akan hadirkan salah satu narasumber nantinya untuk membahas tentang bagaimana manajemen keuangan para pekerja sehingga kefakiran dan itu bisa teratasi dengan manajemen. Tetapi kita kembali lagi kepada persoalan sosial. Teman-teman relawan yang setiap kali melaporkan kepada kita terkait penanganan masalah sosial, termasuk juga masalah yang kesehatan, seringkali menemukan persoalan tentang rekomendasi dari desa. Terus kemudian soal identitas, apakah tidak bisa dilakukan penanganan terpadu bahwa perwakilan desa, kemudian surat-surat keterangan itu, kalau itu surveinya betul, kemudian dijadikan satu saja sehingga surat ini bisa mempercepat prosesnya untuk penanganan di pelayanan di rumah sakit dan segala macam. Apakah memungkinkan untuk itu? Saya pikir tidak harus seperti itulah. Tidak harus seperti itu. Tentunya lurus-lurus saja. Untuk Pak Kades itu cepat kok pelayanan sebetulnya. Cuman kalau Pak Kades nggak ada, kebetulan dia tugas di luar, ada Pak Sekdes kan gitu kan. Yang paling penting ini justru yang diusulkan ini yang harus diidentifikasi betul sasarannya bener apa enggak. Ini yang harus dicek di lapangan. Ya makanya ada PSM nanti ini. Nah, makanya saya dengan relawan ini luar biasa. Dinsos sangat terbantu dengan keterbatasan anggaran yang 2016, tapi dengan adanya relawan ini gayung bersambut. Jadi kalau bantuan dari Dinsos semuanya ada stimulan, merupakan stimulan aja
hanya pendukung aja. Kalau kita kasihkan sembako 10 bisa berkembang jadi 50. Ini relawan bisa menggali seperti itu. Lah untuk kaitan dengan pendataan cukup aja pakai mekanisme yang lama. Karena yang tahu ya Pak Kades. Yang tahu jelas Pak Kades, RT, RW, Pak Kasun. Ya, atau Kaling kalau di kota. Lah ini memang yang tahu mereka. Nah, untuk itu para relawan ini justru nanti tidak ada tingkat kesulitan. Yang penting nanti yang kalau hal-hal kadang ada kesulitan seperti kalau menurut TKSK dan PSM udah memang dikatakan layak, ya haruslah. Tapi orang sakit kok mau ditunda sampai harus nunggu 2 hari, apalagi sakitnya ini sudah namanya sakitnya stroke gitu, nggak bisa, harus cepat kita tangani. Kita teringat oleh statement dari Bupati Jember bahwa ketika melihat orang sakit, seluruh aparat pejabat masyarakat tidak boleh lantas hanya menyuruh orang untuk pergi ke rumah sakit, tetapi antarkan, kemudian sampai di rumah sakit, dampingi, kemudian sampai sembuh, kemudian antarkan kembali ke rumah. Dan itu tugas kerelawanan, dan relawan telah membuktikan untuk itu, dan sungguh sangat luar biasa. Mereka ini kemarin kita tanya, mereka tidak ada yang membayar, mereka datang dengan sukarela, meluangkan waktunya. Ya, ini sangat luar biasa Pak Heru. Jadi Anda selaku PLT Kepala Dinas Sosial, kemudian nantinya kepada mungkin yang pejabat definitifnya bisa meneruskan sistem yang sudah ada ini kemudian di 2017. Oke ya, kita lanjutkan kepada persoalan yang kasus-kasus yang menarik tadi. Kita sempat menemukan kasus pula yang ketika penanganan kesehatan itu sangat mentok. Dan ternyata kita survei, ternyata mereka keluarga golongan mampu, keluarga PNS yang mampu, golongan 3A. Kemudian ada upaya lain mendesak agar itu ditangani melalui BPJS KIS, dan itu tergolong orang miskin kelas 3. Tetapi kita sebagai relawan tetap bersikukuh, mendingan untuk orang yang membutuhkan daripada orang yang begini. Apakah juga sering mengalami seperti itu Pak Heru? Oh ya, betul. Kami memang punya database itu memang dari pusat. Mulai tahun 2015 di semester kedua waktu itu kita menerima itu. Setelah teman-teman TKSK turun, banyak yang nggak sesuai memang. Tapi memang basis data terpadunya itu dari pusat. Nggak boleh dari yang lain. Tapi kita alhamdulillah suruh memverifikasi validasi data kaitan dengan PPIJKN kan itu. Nah, itu kita lakukan verify. Justru kadang ada inclusion error dan exclusion error. Ya, justru yang kaya masuk miskin, yang mampu masuk miskin, yang miskin nggak masuk malah ini. Yang ini yang makanya kita dilakukan pendataan itu. Ini perlu. Kita juga ditemukan ada kasus di panti yang tidak memiliki data sama sekali, kemudian sekarang kakinya sudah sangat busuk dan berbau seperti mayat, dan itu harus segera ditangani. Ternyata sudah dilapori tidak ada respon di sana. Bagaimana ini Pak Heru? Oke, saya baru dapat informasi ini, makanya yang jadi kendala ini sudah orang miskin nggak punya adminduk, administrasi kependudukan. Sama aja dengan tidak warga negara Indonesia, sama aja dengan tidak warga Jember. Lalu pada mulai dia lahir di Jember kok sampai nggak punya KTP. Nah ini yang harus kita segera diurus. Ini wilayahnya bukan Dinsos sudah. Makanya harus ada sinergi dengan Dispenduk, dengan pemerintahan desa. Termasuk kami mengatakan kepada Pak Heru, padahal itu tidak hanya Pak Heru yang tidak hanya saya, tapi justru dengan orang miskinnya ini kan ada kesan bahwa Dinsos kan. Makanya kan ini harus selesai. Kalau sudah punya adminduk, Pak, yang namanya NIK-nya dia sudah punya, KK dia sudah punya, ya mudah saja. Tinggal kita nguruskan kartu Indonesia Sehatnya atau kartu Indonesia kartu PBID, ya, atau masuk yang BPJS daerah, kan begitu. Karena kalau sudah nggak punya ini, siapapun warga yang nggak punya, nggak akan mendapatkan bantuan atau jaminan apapun. Kerelawanan pun sekarang kita lihat sudah tumbuh. Jadi ketika ada kasus penanganan yang sifatnya emergensi, mereka sudah sangat reaksi cepat. Tetapi kalau yang proses yang seperti itu tidak membutuhkan waktu emergensi, mereka juga harus ada kesempatan untuk mengurusi adminduknya, untuk membantu dalam bina adminduknya.
Saya sangat bersyukur masyarakat di Kabupaten Jember telah banyak tumbuh kepedulian sosial itu, dan kita harapkan akan terus bertumbuh dan berkembang. Semua adalah relawan sosial. Tetangga kita harus kita perhatikan. Kita akan bahas lebih lanjut setelah yang satu ini.